Bob Rawlinson berjalan sepanjang lorong istana yang terbuat dari pualam. Langkahnya bergema. Selama hidupnya, belum pernah dia merasa sesedih itu. Menyadari bahwa dia sedang membawa 3/4 juta pound di saku celananya. Hatinya jadi gundah. Rasanya setiap petugas istana yang berpapasan dengan dia tahu rahasianya. Dia bahkan merasa bahwa kesadaran akan isi kantongnya yang berharga itu pasti terbayang di wajahnya. Dia akan lega bila dia bisa merasa yakin bahwa wajahnya yang berbintik-bintik itu tetap membayangkan sifatnya yang riang dan santai. Para pengawal di luar mengambil sikap dan memberi salam. Bob berjalan di sepanjang jalan utama yang ramai diramat. Pikirannya masih kacau, mau kemana? Dia tidak punya rencana. Dia tidak tahu. Sedangkan waktu sudah mendesak. Jalan utama itu sama saja dengan kebanyakan jalan utama di Timur Tengah. Kemelaratan dan kemewahan berbaur di jalan itu. Bank-bank memamerkan gedungnya yang baru dan megah. Tak terbilang banyaknya toko-toko kecil yang menawarkan koleksi barang-barang plastik murahan. Sepatu-sepatu bayi dan pematik murahan dipamerkan berjejer. Ada mesin jahit dan suku cadang mobil. Para penjual obat menawarkan obat-obatnya yang sudah dikerubuni lalat. Ada pula papan-papan iklan besar-besar dan bentuknya bermacam-macam. Menawarkan penisilin dan obat-obat antibiotik yang hebat. Hanya sedikit sekali toko yang menjual barang-barang yang biasanya ingin kita beli. Kecuali mungkin arloji-arloji terbaru dari Swiss yang beratus-ratus banyaknya dipamerkan di etalase yang kecil. Demikian banyak macamnya hingga orang akan merasa ngeri untuk membeli dan bingung memilihnya. Bob yang masih berjalan sambil melamun seperti orang tidak sadar, terdorong-dorong oleh orang-orang yang memakai pakaian daerah maupun yang memakai baju model Eropa. Dia berusaha untuk tenang dan bertanya pada dirinya sendiri, kemana dia akan pergi. Dia masuk ke sebuah kedai minuman dan memesan teh jeruk. Sambil menghirupnya, perlahan-lahan pikirannya jernih kembali. Suasana di kedai minuman itu nyaman dan membuatnya tenang. Di sebuah meja di seberangnya, seorang Arab yang sudah berumur dengan tenang berdoa menggunakan tasbihnya yang terbuat dari batu ambar. Tasbihnya mengeluarkan bunyi ketak-ketik. Di belakangnya dua orang pria sedang main trik-trek. Kedai itu nyaman untuk duduk-duduk sambil berpikir. Dan dia memang harus berpikir. Batu-batu permata senilai 3/4 juta pound telah diserahkan kepadanya. Dan terserah pula padanya untuk membuat rencana bagaimana caranya membawa permata-permata itu keluar dari negeri ini. Dia tidak boleh berlengah-lengah. Setiap saat pemberontakan bisa pecah. Ali benar-benar gila. Dengan begitu saja mudahnya dia melemparkan 3/4 juta pound pada seorang sahabat. Lalu enak-enak duduk bersandar dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bob tak bisa mencari perlindungan dengan cara itu. Bagi Bob, Tuhan mengharapkan setiap umatnya untuk menentukan dan menjalankan usahanya sendiri, sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepadanya.
Apa yang akan dilakukannya dengan batu-batu permata sialan itu? Dia teringat akan kedutaan besar, tetapi tidak. Dia tak bisa melibatkan kedutaan besar. Dapat dipastikan bahwa kedutaan besar akan menolak untuk dilibatkan. Yang diperlukan adalah seseorang yang benar-benar biasa-biasa saja, yang akan meninggalkan negara itu dengan cara yang sangat wajar. Yang terbaik adalah seorang pengusaha atau seorang turis. Seseorang yang tidak terlibat kegiatan politik, yang barang-barangnya hanya akan diperiksa sepintas lalu saja, atau mungkin bahkan tidak diperiksa sama sekali. Tentu ada pula soal lain yang harus dipertimbangkan. Kekacauan yang mungkin terjadi di lapangan udara London mungkin akan dianggap usaha penyelundupan batu-batu permata seharga 3/4 juta pound dan sebagainya. Tetapi kita harus berani menghadapinya. Orang kebanyakan seorang pelancong yang bonafit. Tiba-tiba Bob sadar dan memaki dirinya sendiri. Bodoh, Joan tentu. Kakaknya, Joan Sutcliffe. Joan sudah 2 bulan berada di sini bersama putrinya Jennifer, yang setelah menderita sakit radang paru-paru berat, dinasihatkan untuk pergi ke tempat yang bermatahari dan beriklim kering. Mereka akan pulang ke Inggris naik kapal pelayaran yang panjang 4 atau 5 hari lagi. Joanlah orang yang tepat. Apa kata Ali mengenai kaum wanita dan batu permata? Bob tersenyum sendiri. Joan tersayang. Dia tidak akan menjadi mata gelap karena batu-batu permata itu. Bob percaya bahwa dia akan tetap berkepala dingin. Ya, dia bisa mempercayai Joan. Tapi tunggu dulu. Apakah benar dia bisa mempercayai Joan? Mengenai kejujurannya memang bisa, tetapi kesanggupannya menutup mulut. Dengan rasa menyesal, Bob menggeleng. Joan akan berbicara tanpa disadarinya. Dia akan bercerita, bahkan lebih parah lagi, dia akan menyindirkan. Saya membawa pulang sesuatu yang sangat penting. Saya tak boleh mengatakan sepatah pun kepada siapapun juga. Sungguh mendebarkan sekali. Joan tak pernah bisa merahasiakan sesuatu. Padahal dia selalu marah bila ada orang yang menegurnya karena itu. Jadi Joan tak boleh tahu apa yang dibawanya. Cara itu akan lebih aman baginya. Dia akan membungkus batu-batu permata itu dalam satu bungkusan yang tidak berarti. Bohongi saja dia. Hadiah untuk seseorang, komisi untuk seseorang. Dia berpikir-pikir. Bob melihat arlojinya lalu bangkit. Waktu semakin mendesak. Dia berjalan menyusuri jalan, tak memperdulikan terik matahari di tengah hari. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Tak ada yang bisa dilihat dari luar. Hanya di istana orang menyadari akan adanya api dalam sekam. Mata-mata dan desas-desus. Angkatan perang, semua tergantung pada angkatan perang. Siapa yang setia, siapa yang tidak setia. Pasti orang sedang merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Apakah perebutan kekuasaan itu akan berhasil atau gagal? Bob mengerutkan dahi waktu dia membelok ke hotel yang paling terkemuka di Ramat. Hotel itu diberi nama Ritz Savoy. Bagian depannya modern dan anggun. Hotel itu diresmikan 3 tahun yang lalu dan pada tahun-tahun pertama mengalami perkembangan pesat. Manajernya orang Swiss, kepala juru masaknya orang Wina,
dan kepala pelayannya orang Itali. Kini semuanya berubah. Mula-mula kepala juru masak yang orang Wina itu pergi, disusul oleh manajer yang berkebangsaan Swiss. Akhirnya kepala pelayan yang berkebangsaan Itali pun pergi pula. Makanannya masih beraneka ragam, tetapi tidak enak. Pelayanannya pun jelek sekali. Dan banyak pipa-pipa air yang dulu dipasang dengan biaya tinggi kini sudah rusak dan bocor. Petugas di balik meja menerima tamu mengenal Bob dengan baik dan melihat kepadanya dengan wajah berseri-seri. "Selamat pagi, Komandan. Apakah Anda ingin bertemu dengan kakak Anda? Dia baru saja keluar, pergi piknik dengan putrinya." "Pergi piknik?" Bob terperajak, karena saat ini waktu yang sama sekali tidak tepat untuk piknik. "Mereka pergi dengan Tuan dan Nyonya Hurst dari perusahaan minyak," kata petugas itu menjelaskan. "Di tempat seperti ini setiap orang selalu tahu segala-galanya. Mereka pergi ke bendungan Kalat Biwa." Bob menyumpah-nyumpah dalam hati, kalau begitu berjam-jam lagi Joan baru akan pulang. "Aku akan naik ke kamarnya," katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menerima kunci yang diberikan oleh petugas itu. Dibukanya pintu kamar dengan kunci itu lalu masuk. Kamar itu sebuah kamar tidur besar untuk 2 orang. Kacau balau seperti biasanya. Joan Sutcliffe bukan seorang wanita yang rapi. Tongkat golf terletak sembarangan di sebuah kursi. Raket tenis terlempar di tempat tidur. Pakaian-pakaian berserakan, sedang meja dipenuhi roll film, kartu-kartu pos, buku-buku saku, dan barang-barang kerajinan yang khas dari daerah selatan yang kebanyakan dibuat di Birmingham dan Jepang. Bob memandang ke sekelilingnya, melihat koper-koper dan tas-tas yang berresleting. Dia sedang menghadapi suatu masalah. Dia tidak akan bisa bertemu dengan Joan sebelum pergi menerbangkan Ali keluar dari negara ini. Dia tidak akan sempat pergi menyusul ke Kalat Biwa dan kembali lagi. Bisa saja dia membungkus barang itu dan meninggalkan surat, tapi dia segera menggeleng. Dia tahu betul bahwa dia hampir selalu dibuntuti. Mungkin saja dia telah dibuntuti sejak dari istana ke rumah minum itu, dan dari rumah minum itu kemari. Dia tidak melihat siapa-siapa, tapi dia tahu benar bahwa orang-orang itu sangat ahli dalam pekerjaan semacam itu. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan mengenai kedatangannya ke hotel itu untuk menjumpai kakaknya. Tapi bila dia meninggalkan sebuah bungkusan dan sepucuk surat, tentu surat akan dibaca dan bungkusannya dibuka. Waktu. Dia tak punya waktu. Batu-batu permata bernilai 3/4 juta pound di dalam saku celananya. Sekali lagi dia memandang ke sekeliling kamar itu. Kemudian sambil tersenyum dikeluarkannya dari sakunya sebuah kantung kecil berisi alat-alat pertukangan yang selalu dibawanya kemana-mana. Dia ingat kemenakannya Jennifer punya bahan plastik lembut yang bisa dibentuk-bentuk. Itu akan bisa membantu. Dia bekerja dengan cepat dan cekatan. Sekali dia mengangkat kepalanya, merasa curiga dan memandang ke arah jendela yang terbuka. Tidak ada balkon di luar kamar ini. Hanya rasa gugupnya sendiri yang membuat merasa bahwa ada seorang yang mengawasinya. Diselesaikannya pekerjaan lalu mengangguk dengan rasa puas. Tak seorang pun melihat apa yang telah dilakukannya. Dia yakin akan hal itu. Tidak Joan, tidak siapapun juga. Jennifer jelas tidak.
Anak itu hanya memusatkan perhatian hanya pada dirinya sendiri, dan oleh karenanya tak pernah melihat atau menyadari apapun di luar dirinya sendiri. Dikumpulkannya semua bekas-bekas pekerjaannya, lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Kemudian dia merasa bimbang. Dia memandang ke sekeliling lagi. Diambil kertas surat Nyonya Sutcliffe, lalu dia mengerutkan dahinya. Dia harus meninggalkan surat pendek untuk Joan. Tapi apa yang akan ditulisnya? Seharusnya sesuatu yang bisa dimengerti oleh Joan, tapi yang tidak punya arti apa-apa bagi orang lain yang membacanya. Dan itu benar-benar tidak mungkin. Dalam cerita-cerita detektif yang sering dibaca Bob untuk mengisi waktu luangnya, dikisahkan bahwa surat-surat yang ditulis dengan kode paling rahasia pun yang kita tinggalkan selalu bisa dipecahkan dan ditafsirkan orang. Padahal dia tidak bisa memikirkan barang satu pun kode rahasia. Apalagi Joan adalah seorang manusia yang berakal sehat, yang menghendaki segala-galanya ditulis dengan jelas sebelum dia bisa memahaminya. Kemudian kerut di dahinya hilang. Ada cara lain untuk melakukannya, mengalihkan perhatian dari Joan. Dia harus meninggalkan surat biasa, lalu meninggalkan pesan pada seseorang supaya disampaikan pada Joan di Inggris. Cepat-cepat dia menulis, "Joan sayang, aku tadi mampir akan mengajakku main golf sore ini, tapi kau pergi ke bendungan. Kau tentu akan lama di sana dan kau pasti akan sangat lelah. Bagaimana kalau besok saja pukul 5 di gedung pertemuan? Adikmu, Bob." Suatu pesan sederhana yang ditinggalkan untuk seorang kakak yang mungkin takkan pernah dijumpai lagi. Tetapi dengan beberapa pertimbangan yang nampak wajar-wajar saja, itulah yang paling baik. Joan tidak boleh terlibat dalam urusan apapun juga. Dia bahkan tak boleh tahu bahwa sebenarnya ada suatu urusan aneh. Joan tidak bisa menyembunyikan apa-apa. Kenyataan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa akan merupakan perlindungan baginya. Dan surat singkat itu akan punya tujuan ganda. Dari surat itu orang akan menduga bahwa dia Bob tak punya niat untuk pergi kemana-mana. Dia berpikir beberapa lama, kemudian dia menyeberang ke tempat telepon, lalu minta dihubungkan ke kedutaan besar Inggris. Dia langsung dihubungkan dengan Edmundson, sekretaris 3 sahabatnya. "John, di sini Bob. Bisakah kau menemui aku di suatu tempat bila kau sedang bebas tugas? Bisa lebih awal dari itu. Ku minta supaya kau lakukan itu, sahabat. Ini penting." Ya, sebenarnya mengenai seorang gadis. Dia batuk-batuk karena malu. Dia hebat, benar-benar hebat, luar biasa. Soalnya hanya agak rumit. Suara Edmundson yang terdengar agak tersekat dan bernada menyalahkan berkata, "Aduh Bob, kau dengan gadis-gadismu itu. Baiklah kalau begitu, pukul 2 ya." Lalu dia memutuskan hubungan. Bob mendengar bunyi gema halus waktu seseorang yang rupanya ikut mendengarkan meletakkan gagang telepon pula. Edmundson yang baik, karena semua telepon di Rahmat ini disadap. Bob dan John Edmundson telah menciptakan kode mereka sendiri. Seorang gadis cantik yang luar biasa, berarti suatu yang penting dan penting sekali. Edmundson akan menjemputnya dengan mobilnya di luar bank merchant yang baru pukul 2. Dan dia akan menceritakan padanya tentang tempatnya menyembunyikan permata itu. Akan dikatakannya pada Edmundson bahwa Joan tak tahu tentang hal itu, tetapi bahwa kalau sampai terjadi sesuatu atas dirinya, hal itu akan sangat penting, karena pulang dengan naik kapal, Joan dan Jennifer baru akan tiba kembali di Inggris
6 minggu lagi. Saat itu hampir bisa dipastikan revolusi tentu sudah pecah. Mungkin berhasil, mungkin pula gagal dan bisa dipadamkan. Ali Yusuf mungkin sudah akan berada di Eropa, atau kita berdua dengan Bob malahan sudah mati. Akan diceritakannya secukupnya pada Edmundson, tapi tidak akan terlalu banyak. Untuk terakhir kalinya dia melihat ke sekeliling kamar. Kamar itu masih tetap kelihatan seperti semula, tenang, aman, acak-acakan, dan biasa-biasa saja. Satu-satunya tambahan di tempat itu adalah surat yang tidak berarti bagi Joan. Surat itu disandarkan di atas meja tulis, lalu dia keluar. Di lorong hotel yang panjang tidak ada seorang pun. Wanita penghuni kamar di sebelah kamar yang ditempati Joan menarik dirinya dari balkon. Dalam tangannya ada sebuah cermin. Semula dia keluar ke balkon untuk memeriksa selai rambutnya yang tumbuh di dagunya dengan teliti. Dia mencabut rambut itu dengan sebuah jepitan. Kemudian ditelitinya wajahnya dengan cermat di sinar matahari yang cerah. Ketika dia dalam keadaan santai begitu, dia melihat sesuatu. Dari sudut tempatnya memegang cermin, terpantul cermin lemari pakaian dalam kamar di sebelahnya. Dan melalui cermin itu dilihatnya seorang laki-laki sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Demikian aneh dan mencurigakan hingga dia berdiri diam-diam tidak bergerak, memperhatikannya. Pria yang duduk di meja itu tak dapat melihatnya dari tempatnya duduk, sedang wanita itu bisa melihat pria tersebut melalui pemantulan ganda. Bila dia memalingkan kepalanya ke belakang, mungkin akan terlihat olehnya cermin wanita itu melalui cermin lemari pakaian, tetapi dia sedang asik benar dengan pekerjaannya hingga tidak menoleh. Memang sekali dia tiba-tiba mengangkat mukanya dan menoleh ke arah jendela, tetapi karena di situ tak terlihat apa-apa, dia menundukkan kepalanya lagi. Wanita itu memperhatikan terus waktu dia menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya. Sebentar kemudian pria itu menulis pucuk surat yang disandarkan di meja tulis. Kemudian pria itu berpindah tempat hingga tidak tertangkap lagi oleh cerminnya. Tetapi dia masih bisa mendengar dan tahu bahwa pria itu sedang berbicara melalui telepon. Dia tidak bisa mendengar apa yang dipercakapkan, tetapi kedengarannya percakapan ringan yang biasa-biasa saja. Kemudian didengarnya pintu ditutup. Wanita itu menunggu beberapa menit lagi, lalu dibukanya pintu kamarnya. Di ujung gang nampak seorang Arab sedang menjentik-jentik penyapu debu dari bulu dengan malasnya. Laki-laki itu membelok di sudut lalu menghilang. Wanita itu cepat-cepat menyelinap masuk ke kamar sebelah. Pintunya terkunci, tapi itu memang sudah diduganya. Jepit rambut dan mata pisau lipatnya dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat dan penuh keahlian. Dia masuk sambil mengatupkan pintu kembali. Diambilnya surat yang ada di atas meja. Tutup amplopnya hanya diselipkan sedikit dan mudah dibuka. Dibacanya surat itu sambil mengerutkan dahi. Surat itu tidak memberikan penjelasan apa-apa. Dilemnya surat itu dikembalikan ke tempat semula. Lalu dia berjalan menyeberangi kamar. Setiba di situ, ketika dia mengulurkan tangannya, dia terganggu oleh suara-suara yang terdengar melalui jendela dari teras bawah. Salah satu di antaranya adalah suara yang dikenalnya sebagai suara penghuni kamar
di mana dia sedang berada. Suatu suara yang penuh keyakinan, seperti orang yang sedang mengajar dan penuh percaya diri. Dia melompat ke arah jendela. Di teras bawah, Joan yang disertai putrinya Jennifer, seorang gadis berumur 15 tahun yang bertubuh montok tetapi pucat, sedang berbicara dengan seorang pria Inggris yang jangkung dan berwajah murung, yang agaknya adalah petugas dari konsulat Inggris. Wanita itu berbicara dengan suara nyaring sekali hingga bisa didengar oleh semua orang. Dia sedang mengutarakan pendapatnya mengenai tujuan kedatangan pria itu, yaitu untuk mengatur perjalanan pulang wanita itu. Itu tak masuk akal. Belum pernah saya mendengar omong kosong seperti itu. Segala-galanya tenang-tenang saja di sini dan semua orang menyenangkan sekali. Saya rasa itu hanya ribut-ribut yang membuat orang panik saja. Kita harapkan saja begitu, Nyonya. Kami benar-benar berharap begitu, tetapi Yang Mulia merasa bertanggung jawab untuk... Nyonya Sutcliffe memotong bicaranya. Dia tak ingin mempertimbangkan tanggung jawab para duta besar. Harap Anda ketahui juga, barang bawaan kami banyak sekali. Kami bermaksud pulang naik kapal hari Rabu yang akan datang. Perjalanan melalui laut akan baik bagi kesehatan Jennifer. Begitu kata dokter. Saya benar-benar menolak untuk mengubah semua rencana saya dan diterbangkan ke Inggris dalam kekacauan yang tak masuk akal ini. Pria yang berwajah murung itu menghibur bahwa Nyonya Sutcliffe dan putrinya tak perlu terbang langsung sampai ke Inggris, tapi sampai ke Eden saja dan dari sana naik kapal. Dengan semua barang-barang kami? Iya, itu bisa diatur. Saya membawa mobil yang sekarang sedang menunggu, sebuah mobil yang cukup besar. Kita bisa langsung memuat barang-barang Anda sekarang. Ya, baiklah, kata Nyonya Sutcliffe mengalah. Kalau begitu, sebaiknya kami berbenah sekarang. Kami harap segera. Wanita di dalam kamar itu cepat-cepat menarik dirinya. Dia melihat ke alamat yang tertulis pada label bagasi pada salah satu koper. Kemudian dia menyelinap keluar dari kamar itu dan kembali ke kamarnya sendiri. Tepat pada waktu Nyonya Sutcliffe membelok di sudut lorong hotel. Petugas dari kantor hotel berlari mengejarnya. Adik Anda, komandan skuadron tadi kemari, Nyonya Sutcliffe. Dia naik ke kamar Anda. Tapi saya rasa dia sudah pergi lagi. Pasti baru saja dia pergi waktu Anda tiba. Membosankan, gumam Nyonya Sutcliffe. Terima kasih, katanya pada petugas itu. Lalu menyusul Jennifer. Kurasa Bob juga mau ribut-ribut. Aku sendiri tak melihat tanda-tanda kekacauan di jalan. Pintu ini tak terkunci. Ceroboh sekali orang-orang ini. Mungkin paman Bob tadi, kata Jennifer. Kalau aku sempat bertemu dia tadi. Oh, ini ada suratnya. Surat itu dibukanya. Sekurang-kurangnya Bob tidak membuat ribut-ribut, katanya dengan nada gembira. Kelihatannya dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Ini tak lebih dari angin yang ditiup-tiupkan oleh para diplomat. Benci sekali aku harus berbenah di tengah hari yang panas ini. Kamar ini pun rasanya seperti oven. Ayo Jennifer, keluarkan pakaian dari lemari kecil dan lemari besar itu. Kita hanya akan sempat menjejal-jejalkan semua saja ke dalam koper-koper. Kita akan mengepak lagi nanti. Saya belum pernah berada di tengah-tengah suatu revolusi, kata Jennifer merenung. Kurasa kali ini pun kau tidak akan berada dalam suatu revolusi, kata ibunya tajam. Sudah kukatakan, tidak akan terjadi. Jennifer kelihatan kecewa.